Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan harapan kita semua tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita setia melakukan segala sesuatu, walaupun dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Penatua Falbi Inkiriwang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Marilah kita minta tuntunan Roh Kudus untuk masuk dalam renungan pagi ini. Tuhan Yesus sumber berkat kami, ketika kami boleh bangun di pagi ini, kami sungguh mengucap syukur. Oleh karena itu, biarlah kami dapat memperbaharui hati kami di pagi ini lewat firman yang akan kami dengar saat ini. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk membungkus kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nazaret dan seluruh sahabat Embun Pagi dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Karena itu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Kudus Perjanjian Lama di Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayatnya yang ke-7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini berjudul Perkara Kecil Membawa Kemenangan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan menceritakan tentang Gideon, seorang hakim yang ditunjuk dan dipercaya oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari penindasan bangsa Midian. Karena itu, Gideon memimpin rakyat Israel untuk berperang melawan orang-orang Midian, dan ketika Gideon membawa orang-orang atau rakyat Israel, maka banyak sekali rakyat yang ikut yang hendak berperang. Lalu ketika Tuhan melihat banyaknya jumlah orang yang akan ikut berperang, Ia berkata kepada Gideon, "Gideon, terlalu banyak rakyat yang engkau bawa untuk ikut berperang. Jangan-jangan ketika nanti mereka menang melawan bangsa Midian, mereka akan memegahkan diri mereka sendiri lalu berkata bahwa kemenangan di dalam peperangan tersebut adalah karena kekuatan dan kehebatan mereka. Karena itu kurangilah jumlah orang yang akan ikut dengan engkau untuk pergi berperang." Lalu kemudian beberapa tahap atau seleksi dilakukan oleh Tuhan sehingga jumlah yang tadinya begitu banyak menjadi tinggal 300 orang saja. Lalu cara seperti apa yang dipakai Tuhan untuk menseleksi siapa-siapakah yang akan ikut berperang melawan bangsa Midian? Apakah di dalam peperangan Tuhan memilih orang-orang yang kuat, yang fisiknya gagah atau tinggi, atau orang-orang yang bertenaga kuat, atau orang-orang yang bertubuh besar, atau orang-orang yang memiliki perlengkapan perang, pedang yang tajam, atau perlengkapan perang yang lengkap? Ternyata tidak, saudara-saudara. Strategi Tuhan di dalam memenangkan peperangan, ternyata Tuhan memilih orang-orang yang cara minumnya tidak seperti binatang. Tuhan memilih orang-orang dari cara yang begitu sederhana. Namun, ketika orang-orang tersebut terpilih, hanya 300 orang banyaknya, melawan bangsa Midian yang begitu besar, mereka dimenangkan oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, terkadang ketika kita dipercayakan untuk
memegang sebuah perkara yang besar. Di dalam pekerjaan, mungkin ketika kita mendapatkan proyek yang besar atau kasus yang besar. Atau di dalam pendidikan, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Atau mungkin di dalam pelayanan, ketika kita dipercayakan untuk memegang jemaat yang besar, atau melakukan tugas-tugas pelayanan atau program-program kerja yang mempunyai anggaran yang besar, yang menuntut kita untuk tampil di depan orang yang banyak. Kadang-kadang kita melakukannya semua itu, dan ketika kita berhasil atau sukses, kita kemudian memegahkan diri sendiri. Kita menganggap oleh karena kemampuan atau kekuatan kita sendirilah, maka kita berhasil melakukan perkara yang besar tersebut. Namun kadang-kadang kita melupakan bahwa Tuhan melihat orang-orang yang setia, bukan hanya setia, tapi setia di dalam perkara yang kecil. Dalam pembacaan kita, bukan orang-orang yang bertubuh gagahlah yang dipakai Tuhan untuk maju berperang, tetapi orang-orang yang cara minumnya tidak seperti binatang. Dalam kata lain, hanya orang-orang yang berkenan di mata Tuhan yang dipilih Tuhan. Lalu apakah orang-orang ini adalah ahli-ahli perang? Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Tapi ketika Tuhan berkenan di atas mereka, kepada mereka, maka Tuhan sendirilah yang membawa kemenangan itu kepada 300 orang yang diutus untuk melawan bangsa Midian. Kita pun demikian. Hendaknya di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, walaupun mungkin jabatan kita atau posisi kita tidak terlalu tinggi, di dalam pendidikan, apabila mungkin latar belakang pendidikan kita tidak terlalu tinggi, atau bahkan di dalam pelayanan, ketika kita diberikan tugas pelayanan yang mungkin dianggap sepele, mungkin dianggap tidak berharga di mata orang. Namun marilah kita melakukannya dengan tulus hati. Kita melakukannya tetap dengan jalan yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga ketika kita setia di dalam melakukan tugas-tugas kita, sekecil apapun, sesepele apapun, namun ketika kita lakukan dengan tulus hati, dengan penuh ucapan syukur, dengan tetap mengarah kepada jalan yang berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita dan Tuhan akan memenangkan kita, bahkan mempercayakan kita ke dalam perkara-perkara yang lebih besar. Karena itu Bapak Ibu terkasih, mari di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam tugas pekerjaan atau tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepada kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan jalur atau jalan yang benar, yang berkenan di mata Tuhan. Maka niscaya kemenangan itu akan kita raih, karena Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan sendirilah yang akan memenangkan kita. Tuhan akan membawa perkara-perkara kecil tersebut di dalam kemenangan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Pada pagi hari yang begitu indah ini, kami mengucap syukur karena Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk menikmati pagi yang begitu indah, nafas kehidupan yang baru di dalam tubuh yang penuh dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Karena itu kami mengucap syukur atas hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dengan merenungkan dan belajar kembali tentang firman Tuhan yang pada pagi hari ini mengingatkan dan mengajarkan kami untuk setia, dan bukan hanya setia, namun setia dalam perkara-perkara yang kecil, sehingga walaupun kami dianggap sepele, walaupun kami dianggap tidak berharga di mata orang, tetapi ketika kami melakukan tugas-tugas tersebut dengan ketulusan hati, dengan hati yang hanya terarah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan di atasnya, dan Tuhan pun akan memberikan kemenangan kepada kami, keberhasilan, kesuksesan, dan berkat-berkat yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk penguatan iman yang kami terima dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami pun memohon agar Tuhan selalu menjaga, menyertai, melindungi kami dalam kami menjalani hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, kegiatan bahkan perjalanan, Tuhan sertai kami dan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan Embun Pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.